pernah ngasih yang lebih buruk atau nggak pernah ngasih yang buruk kalau kita gagal. Karena kita memproses untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Kita juga berproses untuk memperbaiki semuanya tanpa kita sadari. Maka dari itu hasil yang Allah kasih ya pasti lebih baik dari sebelumnya. Itulah kenapa kegagalan itu sebenarnya kalau kita pikirkan lagi itu seindah itu gitu. Karena ya kegagalan itu membawa kita pada takdir yang lebih baik. Kita memperbaiki diri, kita menyempurnakan ikhtiar kita memperbanyak ibadah dan amalan-amalan kita, yang pada akhirnya membawa kita pada tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu memang yang diinginkan Allah dari kita, gitu. Makanya dibikin gagal, karena kita harus di-upgrade, kita harus disempurnakan lagi hal-hal yang kemarin atau yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan, gitu. Kemudian rasa khawatir yang berlebihan. Seringkali karena kita apa ya, mungkin karena ada trauma sebelumnya dari sesuatu gitu. Kemudian ketika mengikhtiarkan sesuatu hal yang baru, kita jadi takut gitu. Dan karena ketakutan kita lah itu yang akhirnya membuat hal itu gagal gitu. Mungkin sebenarnya Allah tuh udah apa ya, maksudnya udah nyiapin dan kita udah mau sampai. Tapi karena kita ada keraguan di situ. Ada keraguan kayak merasa aku pantas nggak ya, atau mungkin nanti bakalan gagal lagi nggak ya, atau mungkin aku nanti bakalan dapetin sebaik ini beneran nggak ya, atau nanti bakalan disakitin lagi nggak ya, atau apa dan lain sebagainya. Pokoknya pikiran-pikiran overthinking kita, kekhawatiran kita, yang akhirnya sesuatu yang sudah Allah siapkan ini Allah undur lagi karena Allah melihat kita masih belum yakin, belum percaya untuk diri kita tuh pantas mendapatkan hal itu gitu. Jadi ini kembali lagi akhirnya kita memperbaiki dirinya lagi ya. Sebelum kita benar-benar mendapatkannya, kita proses semuanya, termasuk segala kekhawatiran, ketakutan, trauma, apapun yang pernah kita dapatkan di masa lalu, kita proses semuanya hari ini. Gitu, kita selesaikan semuanya pelan-pelan. Nanti pada akhirnya kita akan sampai kok. Allah nggak akan bawa kemana-mana si tujuan kita. Allah biarkan dia di situ. Tinggal kitanya aja yang seistiqomah itu nggak sih buat ngejar. Sekuat itu nggak sih untuk berusaha memperbaiki diri dan menuju ke tujuan itu, gitu. Dan yang pasti membandingkan dengan orang lain. Ini juga yang akan membuat kita tuh pasti gagal. Udah fix. Karena semakin kita compare kehidupan kita dengan orang lain, semakin kita sedikit melihat kenikmatan diri kita. Semakin kita selalu merasa kurang dengan apa-apa yang ada dalam hidup kita. Sedangkan Allah nggak mungkin ngasih sesuatu kalau kita tuh nggak merasa senang menjalaninya. Itu juga apa ya, sebuah kunci. Kalau kita sedang mengejar sesuatu, kita harus senang dengan proses itu. Kita harus memberikan perasaan happy ketika kita menjalani proses itu. Karena ketika kita happy, di situ ada perasaan happy dan bersyukur, maka Allah lihatnya, oh, dia sesenang itu untuk memperjuangkan itu gitu, memperjuangkan hal A ini gitu. Maka aku pun dengan berbesar hati gitu ya, Allah tuh kayak ngomong ke kita, aku pun juga dengan murah hati langsung memberikan. Karena dia ketika mengikhtiarkannya aja tuh udah sehappy itu. Dia sudah merasa cukup, selalu merasa dirinya penuh dengan rezeki yang aku berikan, dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Maka ketika aku memberikan ini ya, aku akan dengan mudah aja memberikan gitu. Tapi coba ketika kita di tengah proses itu, kita compare dengan kehidupan orang lain, kayak kok orang lain bisa semudah itu, terus kita mikir yang enggak-enggak terhadap hidup kita sendiri dengan hidup orang lain gitu. Jadi kan ada perasaan minder, ada perasaan nggak nyaman, sedih juga, terus bertanya-tanya giliran kita kapan. Perasaan-perasaan seperti itu yang malah membawa kita semakin jauh dengan tujuan kita. Dan itu yang akan menjadi salah satu alasan juga kita gagal. Karena kita fokus dengan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Pencetusnya apa? Ya karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi ketika kita sedang mengikhtiarkan sesuatu, usahakan untuk meminimalisir compare dengan kehidupan orang lain. Fokus aja dengan ikhtiar kita, fokus aja dengan jalur kita, mau selama apapun, mau sesusah apapun, fokus ke jalurnya kita. Tracknya kita, tujuan kita, fokus aja ke situ. Karena beda orang, beda jalur, beda tujuan, beda cara main, beda ikhtiar, beda ujian, semuanya beda. Jadi nggak ada untungnya sama sekali kita compare hidup kita dengan orang lain gitu. Dan yang terakhir lingkungan yang kurang suportif. Kita mau punya rencana A, B, C gitu ya, mau sebesar apapun usaha kita, kalau keluarga kita atau lingkungan terdekat kita tuh nggak support hal itu ya percuma gitu. Karena pada akhirnya
kita akan merasa setiap apa yang kita ceritakan, setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita ikhtiarkan, itu akan salah di mata mereka. Dan itu akan semakin menurunkan semangat kita mau nggak mau. Jadi kalau teman-teman sedang merasa, sedang mengikhtiarkan sesuatu hal, sedang ingin mengusahakan sesuatu, pastikan teman-teman berada di lingkungan yang suportif, lingkungan yang mendukung pergerakan teman-teman. Kalau dirasa ternyata lingkungan yang belum mendukung atau mungkin lingkungannya kurang nyaman untuk proses bertumbuh dan berjuangnya teman-teman, boleh digeser sedikit gitu. Karena pada akhirnya yang perjuangan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu. Next, Min Ai. Oke, di Al-Quran pun sama Allah udah disampaikan. Kalau memang setiap dari kita tuh akan Allah beri kegagalan, dan Allah pasti bantu. Di Quran surat At-Taubah ayat 51 katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi memang kegagalan ini memang sudah Allah tetapkan dari segala rentetan kejadian, fakta, kenyataan kita kemarin-kemarin gitu. Entah seperti yang tadi tuh ya, entah karena lingkungan kita kurang sesuai atau mungkin karena kitanya kurang yakin dan banyak kekhawatiran atau karena kita pernah compare dengan hidup orang lain dan lain sebagainya. Karena semua itu ya, semua huru hara itu terus akhirnya Allah kasih takdir, kasih stempel buat, oke, sekarang kamu gagal dulu. Sampai akhirnya kita mulai merombak semuanya, kita geser semuanya, kita mulai perbaiki mindset dan lain sebagainya. Akhirnya kita geser ke rencana yang lain gitu, dan kita tetap melanjutkan hidup. Kuncinya satu, jangan berhenti, terus lanjutkan. Dialah pelindung kami dan hanya pada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Jadi pada akhirnya setelah kita mengalami segala rentetan kegagalan ya kita akan balik lagi sama Allah gitu. Kita akan ingat terus Allah, kita akan ngebawa Allah dalam hidup kita lagi, kita akan manggil Allah lagi, kita akan butuh Allah lagi setelah kegagalan. Kegagalan bisa jadi bukan karena kita tidak layak, tapi karena Allah punya rencana yang lebih baik. Tugas kita adalah tawakal dan terus berusaha. Jadi nggak boleh berhenti. Literally nggak boleh berhenti. Kalau capek, habis gagal itu kan biasanya kayak ada sedih-sedihnya, ada marah-marahnya, ada nggak terimanya juga gitu. Diem dulu aja nggak apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain dulu, nggak usah apa namanya, nggak usah melanjutkan usaha yang sama lagi dulu gitu. Take your time, ambil waktumu untuk memproses itu semua, entah kesedihan, entah traumanya, kah, kemudian rasa sakitnya, capeknya, kecewanya itu proses aja dulu semuanya. Nanti at the end pasti kamu akan kembali bangkit kok. Nanti tubuh kita itu ngasih sinyal, oke udah selesai kok ini berdukanya gitu. Yuk kita berjuang lagi, yuk kita mengusahakan yang terbaik lagi gitu. Dengan berjalannya waktu kita akan mulai lagi untuk berjuang. Kita mulai lagi untuk mencoba sesuatu hal gitu. Untuk menuju ke target kita ini tadi gitu. Next, Min Ai. Boleh next? Oke. Allah melihat ikhtiar. Jadi Allah nggak pernah melihat hasil kita karena memang hasilnya udah Allah siapin. Allah yang nyiapin hasilnya. Kita yang disuruh ngusahain itu, kita yang disuruh mantesin itu, kita yang disuruh melakukan banyak hal buat dapetin itu. Dan Allah ngelihat itu semua. Bentuk usaha kita, pontang-pantingnya kita, naik turunnya kita, nangis ketawanya kita, capek-capeknya kita. Allah ngelihat itu semua. Allah melihat dan sepengen itu menilai kita dari itu semua gitu. Pada akhirnya ya yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah kesabaran kita, keikhlasan kita, kekuatan hati kita untuk terus bangkit, untuk mau menerima, untuk mau menghadapi, untuk merelakan diri berlapang dada dan fokus dengan proses kita. Udah, Allah ngelihat itu semua. Allah nggak akan melihat mau itu tujuan kita sebesar apapun, sekaya apapun, sebesar apapun. Allah nggak lihat itu semua. Allah benar-benar lihat kepantasan kita untuk mendapatkannya. Segala dukanya kita kayak gimana itu Allah lihat. Pusingnya kita, overthinkingnya kita tuh Allah lihat. Dan selama kita nggak berhenti untuk dapetin itu, ya selama itu juga Allah akan ready gitu buat kapanpun ngasih ke kita si jawaban atas ikhtiar-ikhtiar kita. Kuncinya satu, jangan berhenti, jangan nyerah. Meskipun aku tahu itu kadang capek, bosen, titik paling nggak nyamannya dari ikhtiar, apalagi kalau gagal itu adalah bosen dan capek gitu. Kayak kok nggak sampai-sampai di hasilnya gitu ya. Atau mungkin kayak bosen aja kayak gini terus. Dengan ritme kehidupan yang kayak gini, dengan perasaan yang kayak gini gitu.
Ya itu emang ujiannya kita gitu. Dimana kita bisa breakdown itu semua, disitulah Allah menganggap bahwa kita memang pantas untuk mendapatkan itu. Itu aja, kita bayangin aja, kalau aku berhenti, kalau aku bosen terus-terusan, kira-kira aku bakal dapetin nggak itu? Sedangkan Allah pengennya aku dapetin itu gitu. Kalau aku bosen, aku diem, aku give up, ya aku nggak ada solusi lain selain aku nggak dapetin itu. Tapi kalau aku mencoba lagi, aku mengikhtiarkan lagi dengan cara yang lain, dengan proses yang lebih baik, mungkin memang belum tentu aku dapetin yang aku pengen sesuai dengan pengen, tapi tetap ada peluang untuk aku dapetin, dan peluang yang lebih besarnya lagi adalah aku dapet yang lebih baik dari keinginanku. Gitu. Next, Min Ai. Nah, di sini ada tiga pilihan yang Allah berikan ketika kita sedang mengalami kegagalan. Yang pertama menyerah, yang kedua mencoba lagi dengan ikhtiar yang sama, dan yang terakhir mencoba dengan ikhtiar yang lebih baik. Ini sama Allah tuh udah langsung di nih gitu. Kamu mau pilih yang mana? Dan dimanapun itu gak ada yang salah. Mau kita nyerah pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Mau kita mencoba dengan ikhtiar yang sama pun juga nggak apa-apa. Mencoba dengan ikhtiar lebih baik pun juga nggak apa-apa. Jadi pilihan apapun itu tuh nggak apa-apa semua. Karena memang Allah sudah mengapa ya istilahnya, menyodorkan ini semua ke kita gitu. Tinggal kitanya aja mau ambil langkah yang mana. Kalau kita ambil yang menyerah, ya sudah pasti kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau kalau kita mau mencoba dengan ikhtiar yang sama, ya kita akan mungkin bisa mendapatkan usaha atau mungkin keinginan kita gitu, hasilnya kita. Tapi nggak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan kegagalan yang sama. Karena ikhtiar yang kita yang lakukan adalah sama. Sedangkan kalau kita mencoba dengan ikhtiar yang lebih baik, maka besar peluangnya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga gitu. Dan tiga pilihan ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal kitanya aja mau nunjukin proses mana yang mau kita kasih ke Allah gitu. Proses mana yang mau kita tunjukkan ke Allah bahwa memang kita se-worth it itu dapetin hasil yang lebih baik gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa amalan after gagal ya, after failure. Biasanya kan ke amalan after breakup ya, ini after gagal kita gitu. Kenapa ada tiga? Karena sebenarnya sih banyak amalan-amalan sunnah dan wajib kita, dan apapun amalan yang mendekatkan kita sama Allah itu sangat membantu untuk memproses kegagalan kita sebenarnya. Cuma tiga ini tuh benar-benar apa ya istilahnya? Kayak aku menilainya adalah sesuatu hal yang cukup besar. Karena apa? Ketika kita beristighfar, yang pertama kita bahas istighfar ya. Ketika kita beristighfar, kita akan ingat dosa-dosa kita. Kita akan ingat kesalahan-kesalahan kita. Dan itu akan membawa kita pada evaluasi diri. Yang dengan istighfar itu barangkali Allah menggerakkan kita untuk memperbaiki diri. Semakin baik kita, semakin baik juga sesuatu hal yang akan Allah berikan gitu. Jadi ketika kita rutin beristighfar, kita mudah untuk ngomong istighfar setelah kita mendapatkan kegagalan, ya disitulah juga momentum di mana Allah tuh pengen nguras kita sebenarnya, pengen memperbaiki kita banyak-banyak sekali gitu. Dan ketika kita beristighfar juga, itu nggak menutup kemungkinan itu membuka ketenangan hati. Orang yang gagal itu pasti banyak resahnya, banyak kacaunya, dan kita akan banyak sulit mengendalikan itu ketika kita nggak ingat Allah, ketika kita nggak pegangan sama Allah, kita akan kesulitan menghadapi itu. Meskipun tubuh ini tuh tubuh kita sendiri ya, meskipun badan ini tuh kita punya sendiri, maksudnya punya kita sendiri, kita tuh kadang suka ngendaliinnya tuh susah gitu. Kita suka kesulitan untuk ngontrol dan mengelola diri kita sendiri. Kenapa? Apalagi perempuan ya, wanita itu kan selain secara ilmiah itu ada hormon dan lain sebagainya, tapi di luar itu kita sama Allah tuh dianugerahi perasaan, dianugerahi apa ya istilahnya kayak jiwa yang memang mudah naik turun karena memang kita diberi kelebihan kasih sayang dibandingkan laki-laki. Memang fitrahnya perempuan itu sama Allah diberikan kasih sayang dibandingkan laki-laki. Maksudnya lebih ya, lebih kasih sayang karena memang kita kan ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu. Jadi karena lebihnya kasih sayang itulah yang akan membuat kita lebih mudah memainkan perasaan kita. Dan ketika kita sudah berhadapan dengan kegagalan, kehancuran, keterpurukan, kekecewaan, itu kan mixed feelingnya banyak sekali dan sangat intens ya. Maka dari itu kita butuh Allah buat bantu ngelola itu semua gitu. Selain diri kita sendiri, kita pasti menolong kita sendiri tuh pasti. Kita akan mencari sesuatu aktivitas atau hal-hal yang bisa membuat kita lebih tenang, bikin kita happy itu pasti. Tapi di luar itu, kita butuh sesuatu hal yang lebih besar dari diri kita sendiri untuk nolong kita. Siapa ya Allah?
Dengan kita berzikir, dengan kita beristighfar, kita akan ingat Allah. Gitu. Kemudian tahajud, ini juga powerful time banget buat doa sama Allah, minta sama Allah, cerita sama Allah. Apapun yang bisa kita lakukan ketika kita tahajud, lakukan. Doa apapun yang pengen kita sampaikan, sampaikan. Cerita apapun yang pengen kita ceritakan, yang nggak bisa kita ceritakan sama manusia, ceritakan. Sesakit dan sehancur itu kegagalan kita, sampaikan. Ya Allah emang tahu, emang Allah udah lihat, dan Allah sendiri yang emang ngasih jalan kita buat gagal sekarang. Tapi Allah sesenang itu ketika kita dengerin kita berkeluh kesah, manggil namanya Allah, kita apa ya istilahnya kayak seberharap dan sebergantung itu sama Allah tuh Allah sesenang itu gitu. Makanya ketika kita sedang di titik terendah dan kita selalu notice buat lapor ke Allah, buat manggil namanya Allah, di situ turning back-nya kita gitu untuk kembali bangkit perlahan. Karena bangkit itu kan memang susah ya. Untuk bangkit dari sebuah kegagalan itu nggak gampang banget. Karena ada energi. Ya logika aja kita habis jatuh gitu ya. Kemudian kita harus ngangkat tubuh kita lagi, hidup kita lagi untuk pelan-pelan menapaki dan berjuang lagi itu nggak gampang, susah sekali. Maka dari itu kita butuh banyak hal untuk mengangkat kita gitu. Salah satunya ya pertolongannya Allah. Dan melalui rutin tahajud, rutin duha, sholat-sholat sunnah itu sangat membantu kita. Karena apa? Di sini kita akan yakin bahwa ada Allah gitu. Dan semakin besar keyakinan kita, semakin besar juga mindset kita terbangun, dan akhirnya hal berat kita yang buat kita ngangkat badan, ngangkat hidup kita lagi itu jadi lebih apa ya, lebih terbantu gitu. Mungkin nggak langsung ringan atau mungkin bisa langsung kita selesaikan atau mungkin langsung kita bangkit baik-baik saja gitu. Mungkin nggak langsung seperti itu, tapi akan lebih mudah kita menjalani hidup dan hari-hari setelah kegagalan ketika kita ada keyakinan bahwa ada Allah kok. Sekedar kalimat ada Allah kok, itu tuh kayak deep aja gitu di kondisi terendah kita setelah mendapati kegagalan. Kemudian, be the best version of yourself. Jadi memang memperbaiki diri setelah kegagalan, memperbaiki apapun aspeknya, ikhtiarnya, dirinya, doanya, amalannya, semua hal yang diperbaiki itu akan membentuk dan membawa kita pada takdir yang lebih baik, pada tujuan yang lebih baik dibandingkan keinginan kita sendiri. Jadi tiga hal ini aja kita pegang erat, kita maksimalkan untuk kita jalankan, kita rutinkan lakukan. Insya Allah kita akan sampai kok pada tujuan yang sudah Allah siapkan. Pada sesuatu hal yang sempat kita ikhtiarkan, yang sempat kita pengenin banget, itu kita pasti sampai. Dengan jalan cerita yang berbeda, dengan tujuan yang mungkin bergeser, tapi bisa dipastikan pergeseran itu jauh lebih baik dari keinginan kita. Percayalah, karena Allah nggak pernah ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu kasih apa yang kita butuhkan. Next. Oke, nah di sini teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan doa ini. Ketika teman-teman sedang merasa gagal atau lagi hancur dan terpuruk, teman-teman boleh coba amalin doa ini pas habis sholat boleh. Atau kapanpun ketika teman-teman diem nggak apa-apa juga gitu. Dibaca aja rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal buhal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qarir rijal. Allahumma qawwi qalbi wahdini wahtahli abwaba rahmatika. Itu boleh dibaca setelah sholat. Nanti ini PPT-nya juga teman-teman akan dapat. Jadi boleh di screenshot atau mungkin dijadikan wallpaper. Di Google pun juga ada kok bacaan doa ini. Karena memang doa ini tuh doa untuk mengusir keresahan. Bukan mengusir sih sebenarnya. Lebih ke meminimalisir keresahan, kesedihan, terus cemas, kekhawatiran. Karena kita habis gagal kan. Jadi segala rasa yang negatif-negatif itu kan pasti bercampur aduk. Jadi kita berdoa dengan ini, dengan keyakinan penuh sambil meyakini artinya gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas, sedih, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan sifat kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Ya Allah, kuatkanlah hatiku, tunjukkanlah aku jalanmu, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doa ini powerful sekali ketika kita benar-benar sedang kondisi terpuruk gitu. Karena memang secara emosi kita butuh diri kita untuk memproses itu ya. Tapi secara jiwa, secara spiritual, kita benar-benar butuh Allah untuk nguatin kita. Jadi kita bangkitnya itu dalam
berjalan dengan dua sisi gitu. Sisi ketika kita memproses rasa sedihnya dengan secara kondisi psikis dan mental kita, kemudian secara spiritual kita juga jalan. Barengin aja, kita maksimalin aja dua-duanya. Setelah kita hancur, setelah kita gagal, setelah kita terpuruk, kita maksimalkan dua-duanya, udah fokus aja ke sini. Jadi kita nggak ada pikiran buat bandingin hidup kita dengan orang lain, kita nggak ada pikiran buat khawatir nanti ke depannya kayak gimana, karena kita udah fokus dengan ini. Energi kita udah fokus dengan ini. Dan kalau energi kita sudah fokus dengan ini, ya sudah, fokus kita udah berjalan, beriringan, dan kita udah nggak mikirin apa-apa selain tujuan kita sendiri. Dan pelan-pelan setelah yang dari kondisi psikisnya ini membaik, kemudian ketenangan mulai hadir karena kita sudah mulai percaya dengan takdir-takdirnya Allah, sudah bisa menerima kegagalan kita, maka nanti dengan sendirinya Allah yang akan menggerakkan kita untuk memperbaiki diri. Allah yang akan mulai gerakin kita untuk mencoba ikhtiar baru yang lebih baik, mulai untuk membawa kita pada takdir dan cerita dan pertemuan dengan orang-orang lain yang lebih baik, atau dengan apa ya istilahnya tujuan lain yang lebih baik, itu nanti Allah yang gerakin. Tugas kita itu menyelesaikan dua hal ini. Menyelesaikan hati kita yang lagi tenang, yang lagi gusar, yang lagi gelisah, yang lagi sedih, itu tugas kita banget untuk menyelesaikannya. Untuk yang lainnya, perkara lainnya itu nanti Allah yang bawa. Gitu. Jadi tugas kita ketika kita menghadapi hal berat itu adalah menyelesaikan setiap emosi dan kekacauan pikiran kita sendiri. Itu tugas kita. Dan itu nggak gampang. Makanya kita butuh Allah, kita butuh diri kita penuh gitu. Dan kita benar nggak ada waktu untuk mikirin orang lain kalau seperti itu. Maksudnya bukan mikirin orang lain karena kita egois ya nggak, tapi kita nggak akan ada waktu buat mikirin kehidupan orang lain kemudian di-compare dengan hidup kita. Itu kita udah nggak ada waktu untuk itu. Karena kita benar-benar fokus untuk memulihkan dan mengangkat kembali diri kita supaya bangkit dari keterpurukan ini. Bangkit dari kegagalan demi kegagalan kemarin gitu. Udah nggak ada energi untuk memikirkan sesuatu hal yang di luar kendali kita, entah itu omongan orang, entah itu respon orang lain terhadap kegagalan kita. Biasanya kan kayak ada orang lain yang ngomongin gimana gitu atau ngerespon gimana atas kegagalan kita. Kita nggak akan ada pikiran untuk mikirin itu semua dari mereka karena kita udah fokus untuk memperbaiki apa-apa yang sedang kita rasakan, menerima dan memperbanyak doa supaya dibantu lagi sama Allah untuk proses bangkitnya. Gitu. Next, Minai. Oke, sudah selesai ternyata, Masya Allah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di sesi journaling. Jadi teman-teman sudah disampaikan sama Min ya untuk membawa alat tulis, menyiapkan alat tulisnya, buku, satu kertas atau mungkin ballpoint. Jadi memang di Ketok ini kita di akhir pasti ada sesi journaling atau sekedar nulis aja sih sebenarnya, nulis bersama. Dan pertanyaannya adalah ini, temui dirimu yang mengalami kegagalan dan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi teman-teman coba untuk memejamkan mata. Kemudian bayangin di momentum teman-teman sedang gagal itu, segala perasaannya yang ada, segala kesulitan yang sedang teman-teman hadapi ketika gagal itu, coba ajak ngobrol diri teman-teman ketika di momentum itu. Apa yang mau teman-teman sampaikan ke dirinya teman-teman yang sedang mengalami kegagalan itu. Coba dituliskan di selembar kertas atau di handphone juga boleh. Nanti sama Min akan kita bahas bareng-bareng jurnalingnya gitu ya. Sambil selanjutnya kita akan Q&A juga. Jadi boleh teman-teman kita dipersilakan untuk mengerjakan hasil jurnalnya. Kita beri waktu 5 menit ya. Kita kembali di jam 9 lebih 2 menit. Di jam 9 lebih 2 menit nanti kita bahas bareng hasil jurnalnya teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita share juga hasil jurnalingnya. Apa yang akan teman-teman sampaikan pada diri teman-teman boleh disampaikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di jam 9.02. Selamat journaling.